Nah, saya akan melanjutkan dulu tutorial bab 13 sedikit lagi. Setelah itu dilanjut dengan tutorial bab 15 ya. Moga-moga selesai hari ini. Karena besok saya ada keperluan juga ke ITB, jadi takutnya nggak selesai di ITB-nya. Oke, kita lihat. Nanti KBF 4 itu hari Kamis ya, jam 9, pukul 9. Bahannya sampai akhir ini ya, bab 13 dan bab 15 nanti. Tapi bab 15 teknis lah, gampang, cepat nanti juga tutorialnya. Oke, saya akan bahas dulu lanjutannya nomor 17, kemarin ini belum dibahas. Hitung luas daerah S dengan menggunakan integral lipat dalam koordinat polar. Sketsalah daerah tersebut terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan review sedikit, rasanya udah dijelaskan juga di kuliah ya. Ini GeoGebra-nya kok hang? Sebentar. Wah, GeoGebra-nya nge-hang nih. Gimana nih? Saya nggak bisa pakai GeoGebra-nya. Nge-hang. Kalau dikali saya harus bikin lagi. Kalau nggak ya udah saya jelaskan dari gambar ini aja ya. Jadi ini yang merah sumbu X positifnya ke sini. Udah jalan dia. Udah jalan. Oke. Jadi gini ceritanya. Ini yang merah ini sumbu X positif ya. Yang hijau ke sini ini sumbu Y positif. Dan saya punya daerah ini. Daerahnya mungkin saya bikin gini dulu, sumbu X-nya ke kanan, sumbu Y-nya yang hijau ke atas ya. Kemudian saya lihat tegak lurus dari atas supaya sumbu Z-nya tidak terlihat. Nah, ini saya punya daerah X-nya itu dibatasi 1 sampai 3. Nah, X-nya dari 1 sampai 3. Terlihatnya yang saya tunjuk? Coba confirm dulu nih yang saya tunjuk-tunjuk terlihat. Halo? Lihat, Pak. X-nya 1 sampai 3 ya. Y-nya dibatasi, yang ini grafik akar X, cuma di potongannya hanya digambar di sini akar X. Ini tuh dan ya, kalau di GeoGebra dan. Saya nulisnya sebenarnya pakai koma, tapi dia munculin sendiri. Y-nya di antara akar X dan 2X pangkat berapa ini? Aduh, sebentar. Geser dulu. Dan yang ini, grafik ini adalah 2 kali X pangkat 1/3 gitu ya. Jadi ini ada daerah yang abu-abu ini. Nah, kemudian saya punya fungsi 2 peubah yang nilainya 1. Jadi di daerah ini salinannya di sini, if X-nya di antara ini, Y-nya di antara ini artinya set-nya 1. Yang ini fungsinya. Saya munculkan ya, ininya. Saya gambar lagi 3 dimensi. Ininya yang merah sumbu X positif, yang ini sumbu Y positif. Fungsinya kita munculkan gitu. Nah, ini nilai fungsinya 1, tingginya 1. Yang merah ya. Jadi yang abu-abu dinaikkan 1 ke atas. Nah, kita lihat bahwa volume bendanya adalah apa? Volume benda, sebentar. Dulu di crop kayaknya ya. Saya crop. Bawa ke Word supaya bisa ditulisin nama saya. Nah, volume bendanya adalah yang di bawah permukaan merah. Ini tingginya semua 1 nih ya. Di mana-mana ini tingginya 1. Nah, volume kan kita ketahui sama dengan integral atas daerah. Sebut aja yang abu-abu tuh R gitu ya. Atau S lah, tadi di soalnya S. Tipis benar. Nah, ini daerah S.
volumenya adalah S dari fungsinya kan 1 ya. Yang merah kan tingginya 1, fxy-nya 1 dA. dA ini nanti berganti sesuai daerah itu y-nya dibatasi fungsi tadi. Jadi y sederhana nanti bentuknya dy dx gitu ya. Nah, kita lihat bahwa integral lipat ini kalau fungsinya bernilai 1 itu menyatakan volume di bawah yang merah dengan alasnya yang abu-abu. Dan ini nilainya waktu kuliah integral lipat sebenarnya udah saya sampaikan ini sama dengan luas dari S ya. Angkanya luas S, kalau satuannya tentunya yang volume itu meter kubik, yang ini luas ya meter persegi. Tapi akan bernilai 1. Ini apa volumenya sama dengan luasnya karena ininya 1. Oke ya. Jadi luas S itu bisa kita hitung sebagai integral dari S dA gitu ya. Entah dx dy atau dy dx. Nah, itu dipakai untuk nomor 17, kita lihat. Nah, ini apa ya? Nggak bisa tutup aja, ini udah GeoGebra-nya saya tutup supaya nggak berat. Nah, hitung luas daerah S yang menggunakan integral lipat dalam koordinat polar. Oke, mau yang dijawab yang A atau yang B sama saya pilih. C-nya untuk PR. Halo, kalau nggak ada yang milih, dilewat. Yang Hah? A aja, Pak. A aja. Kita ambil ya, hitung luas daerah S. Sama aja A dan B, nggak lebih sulit. Oke, kita gambar dulu daerahnya. Untuk dapat gambarannya. Kalau menggambar dalam polar, ya usahakan muncul X dan Y. Ini kalau saya kalikan R kan jadi R cos theta itu menjadi apa? X gitu ya. Jadi saya lihat ini R sama dengan 4 cos theta. Saya bikin R kuadrat sama dengan 4 R cos theta. R kuadrat itu kita udah sering pakai menjadi ini. Ini 4 X ya. X kan R cos theta. Atau saya sederhanakan lagi X kuadrat min X min 4X. Supaya bisa dikuadratkan saya tambah 4 ditambah Y kuadrat ini min 4 gitu ya. Supaya bentuk baku X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan ini plus 4. Gitu. Oke, bentar. Oke, kita lanjut. Itu berarti apa? Lingkaran pusatnya 2,0. Lingkaran aduh. Saya nih tangannya kurang bagus. 2,0. Kenapa sih mencong? 2,0 kita gambar lingkaran pusatnya 2,0. Jari-jarinya 2, berarti pas menyinggung sumbu Y ya. Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, mencong-mencong ini tingginya berarti 2 ya. Ini tingginya min 2. Jari-jarinya 2. 2, 1. Oke, satu lagi. Di luar lingkaran R sama dengan 2. R sama dengan 2. Saya gambar dengan warna lain. R sama dengan 2 adalah lingkaran pusatnya di 0,0 ya. Nggak usah dijadikan koordinat kartesius dulu karena ini udah jelas. Kalau ini kan rada susah tadi. Ini berarti pusatnya di 0,0 jari-jari 2. Gitu ya. Ya, nggak persis pokoknya jari-jarinya 2. Nggak bisa dihapus lagi. Nah, berarti
di luar yang biru, di dalam yang hijau. Ini ya. Begitu? Paham? Nah, daerah yang saya arsir itu yang disebut S tadi, yang harus dihitung luas. Oke. Maka luas sama dengan integral. Nanti belum dirumuskan S-nya. Tapi kan dA tadi, kalau tadi dA, jadi di sini R dr d theta atau d theta dr ya. Atau dA aja dulu umum. Nanti berubah, kita nggak tahu itu R sederhana atau theta sederhana. Kita harus cari titik potongnya nih berarti. Itu titik potongnya harus dicari. Saya cari titik potongnya. Dari persamaan ininya aja ya. Gampang kan? Kalau titik potong berarti R-nya bersamaan. Saya cari dulu titik potong. Grafik. Yaitu R sama 4 cos theta sama dengan R sama dengan 2. Itu R-nya samaan, theta-nya samaan gitu ya. Cos theta sama dengan setengah. Theta-nya sama dengan cos setengah itu berarti 60 derajat pi per 3 sama min pi per 3 ya. 1 theta 2 sama dengan pi per 3 simetri dia. Oke. Jadi ini saya warnai merah, ini potongannya. Ya. Potongannya. Nah, kemudian kita lihat, saya harus merumuskan S sebagai X sederhana atau Y sederhana. Kita lihat, kalau saya total, saya anggap R sederhana dulu. Saya anggap R-nya konstan dulu batasnya ya. Jadi sebagai theta sederhana dulu. Total, tarik dari sumbu koordinat. Tarik. Dibatasi 2 busur lingkaran nggak? Yang pusatnya di 0. Lihat, coklat ini berarti yang masuk daerah adalah ini. Ininya betul busur lingkaran yang ini, busur lingkaran biru. Tapi yang hijau bukan busur lingkaran. Yang pusatnya di 0 ya, busur lingkaran memang pusat di sini. Harus kalau R-nya konstan, dibatasi 2 busur lingkaran yang pusatnya di 0. Ya. Jadi ini nggak bisa R-nya. R-nya yang ini memang konstan, 2. Yang sini R-nya nggak konstan. Berarti saya nggak bisa memandang sebagai R-nya yang konstan. Saya hapus. Kalau gitu saya pandang tetanya. Tetanya di sini kalau saya melingkar di daerah ini, tetanya dari berapa sampai berapa gitu ya. Paling kecil berapa daerah itu? Halo, berapa paling kecil? Paling kecil berarti tetanya ini ya. Sampai tetanya paling gede ini. Betul daerah itu? Nah, paham ya? Jadi saya rumuskannya S sama dengan himpunan R, theta. Tetanya yang konstan. Tetanya, saya tulis ini tetanya di antara min pi per 3 sampai pi per 3 kan. Tinggal R-nya di antara. Kalau udah dapat tetanya konstan, kayak tadi total lagi di satu tempat yang umum. Tarik dari pusat koordinat. Kita lihat ini. Terletak R-nya paling kecil berapa. R-nya paling besar berapa. R-nya paling kecil yang biru itu R sama dengan 2 kan tadi. 2 ya. Yang atasnya R-nya grafik hijau. Grafik hijau tadi dapat dari sini. R-nya 4 cos theta. Yang hijau. Jadi 4 cos theta. Nah, dengan demikian, maka lanjut ke sini. L sama dengan integral yang theta belakangan min pi per 3 sampai pi per 3. Yang R-nya
dari 2 sampai 4 cos theta. dA-nya menjadi R dr dulu ya, d theta. Tinggal kalian hitung sendiri ya ini ya. R dr integralnya setengah R kuadrat, masukkan batas. Nah, udahlah. Kalau nggak paham tanya ya. Coba ngabsen dulu. Rian Halim. Ada nggak? Ya Pak, Paham nggak? masih mencerna Pak. Nggak boleh, harus paham atau nggak paham. Kalau udah 70% ya paham gitu. Merumuskan daerahnya yang kadang-kadang susah ya. Kalau udah terumus gini makan tinggal masukin aja. Itu harus latihan. Izin bertanya Pak. Hah? Gimana? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Yang itu persamaan X min 2 pangkat 2 tambah Y kuadrat itu sama dengan 4. 4 itu dapat dari yang R sama dengan 2 atau gimana? Oh ini. Maksudnya gini, karena di sini itu R kuadrat ya? Oh iya. Ini R kuadrat lain kali dipakai aja. Kenapa? Karena X kuadrat tambah Y kuadrat kalau saya jabarkan kan menjadi R cos theta kuadrat ditambah R sin theta. Kalau dihitung lagi menjadi R kuadrat cos kuadrat theta, R kuadratnya saya keluarkan tambah sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat. Jadi ini lain kali bisa cepat dipakai. R kuadrat itu sama dengan ini. Ya, tapi di persamaan yang itu berarti 4-nya berasal dari 2 kuadrat ya Pak? Gini, karena dari sini saya kalau pindahkan ruas kan sebenarnya gitu tuh. Ya. Kalau dipindah ruas supaya bisa dikuadratkan saya tambah 4 ini. Ya tentunya supaya sama ini harus tambah 4 juga. Oh, oke, makasih Pak. Nah, ya. Oke. Indriana, paham nggak Indriana? Paham Pak. Nah, oke, saya lanjut ya. Nah, yang lain sama aja lah. 18. Mau tanya yang mana? Silahkan, 1 biji. Halo. Tapi jangan yang B lah, yang B mah cuma ini aja, teknik integrasinya tangan min 1, integral tangan min 1. Saya nggak hafal, nanti harus pakai itu lagi, parsial. Teknik integrasi aja. A dan D, salah satu pilih. Indriana milih. Yang A. Yang A. Supaya dapat nilai A gitu. Hitung integral dalam koordinat kartesius berikut dengan mengubahnya ke dalam integral koordinat polar. Oke, saya crop dulu ya. Nah, itu. Masuk ke sini. Juring itu temannya jurik kali ya. Ada juring istilahnya. Lingkaran pada kuadran 1 di antara garis Y sama X dan ini gambar dulu ya. Gambar dulu. Kalau nggak bisa merumuskan. Dan diminta dalam koordinat polar ya. Oh ya, nanti aja dulu. Ini tercampur aduk koordinat kartesius. Ini udah polar. Oke, nggak apa-apa. R sama dengan 2 paling gampang dulu ya. R sama dengan 2. Saya gambar. Udah pakai hitam aja nggak apa-apa. R sama dengan 2. Y tentunya X atau 2. Y sama dengan 0 itu sumbu X. Saya gambar warna merah.
Y sama 0 sumbu X. Misalnya kuadran 1 aja, jadi digambar di sini aja sama saya. Dan Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X. Warna lain A. Y sama X. Sininya nggak digambar ya, ke bawahnya. Karena kuadran 1 aja. Oke, daerahnya mana? Daerahnya yang ini ya. Antara garis merah, garis hitam, dan garis ungu. Ya, jangan diginiin penuh. S ya gitu sebutnya ya. S. Nah, kita mau ngitung dalam polar, berarti rumuskan dulu S-nya dalam polar. Ini mah busur lingkaran, juring, bisa R sederhana, bisa S theta sederhana. Bahkan dua-duanya konstan. Himpunan R, theta dengan cepat. Kita lihat kalau mau R-nya konstan, kayak tadi katakan belum tahu ya. Belum tahu. Kalau mau ini ambil total, tarik dari pusat koordinat, kalau mau ngelihat R-nya. Ini terletak antara dua busur lingkaran nggak ini? Iya, ini busur lingkaran jari-jari 0 kan yang ini. Yang ini busur lingkaran jari-jari 2. Jadi R-nya bisa konstan. Kemudian tetanya, saya hapus lagi si total lagi. Kita bergerak dari mengikuti lengkungan lingkaran. Nah, yang paling bawah, ini tetanya berapa, yang paling atas tetanya berapa. Ternyata dua-duanya konstan. Ini kan kalau Y sama dengan X ini, berarti ini sudutnya 45 derajat. Jadi tetanya juga batasnya konstanta saja. 45 derajat, tetanya dari 0 gitu ya. Nah, sudah, maka ngitung apa volume tadi teh? Ngitung integral aja. Saya sebut K ini. Maka K berubah menjadi 1 per ini X kuadrat tambah Y kuadrat, otomatis dari R kuadrat ya. dA-nya R dr d theta. Mau R dulu, mau theta dulu, bisa dua-duanya karena batasnya dua-duanya konstan ya. Jadi kalau mau R dulu ya R dr d theta. R-nya antara 0,2, theta-nya belakangan 0 pi per 4. Udah, cuma begitu. Ini gampang pakai substitusi biasa. Karena ada R-nya itu. 4 tambah R kuadrat sama dengan U. Nanti lanjutkan sendiri. Oke ya. Ini integralkannya sendiri. Lanjut lagi. Ini model ini rasanya udah saya ya. Ini itu elipsoida. Ini tabung. Lewat aja. Atau mau dibahas 19? Bahas? Bahas aja, Pak. Bahas. Bahas aja. Kebanyakan nanti yang saya bahas. Lebih banyak dari PR kalian. Oke. Dengan menggunakan tentukan volume benda pecah di atas bilang XY. Di atas bilang XY berarti setnya yang positif aja. Yang ini gambarnya apa ya? Kita bikin standar dulu. X kuadrat. Supaya belakangnya 1. Ininya apa? Ya, semua kuadrat itu elipsoida. Jadi apa ya, supaya belakangnya 1 ini berapa? 9-nya 3 kuadrat gitu ya. Ini bantu sama set kuadrat per akar 18 ya, kuadrat. Saya bikin kuadrat supaya jarak ke sumbu-sumbunya tahu. Elipsoida itu, yang ini tabung. Setnya bebas. Kalau yang ini yang kedua gampang gambarnya.
Yang ke satu saya nggak bisa menggambar. Yang ke satu tuh intinya ya ke arah X sejauh 3, ke arah Y sejauh 3, ke arah Z sejauh akar 18, kemudian bikin itu ya, elips. Ah, ini elips, ke atasnya juga elips. Ah, nggak bisa lah, pokoknya nanti pakai GeoGebra aja. Kalau yang kedua gampang. Kita gambar dulu ini lingkaran jari-jari 2 di bidang XY. Lingkaran jari-jari 2, gitu ya. Sana lingkaran. Kemudian setnya bebas. Gitu ya. Tabung. Gitu. Saya mau pakai GeoGebra ya, ngegambarnya, tapi kalian harus bisa ya membayangkannya kalau manual ya. Ini karena saya nggak pintar gambar. Oh, kira-kira dulu sebelum digambar. Areanya itu berarti di dalam elips, tutup atasnya itu yang mana? Fungsi yang mana tutup atasnya nanti? Benda ruang itu kan di antara elipsoida dan tabung. Tutup atasnya yang mana? Yang elipsoidanya, Pak. Elipsoidanya ya. Tabung nanti sebagai daerah definisinya di bawah. Saya coba gambar pakai GeoGebra kalau bisa ya. Mana GeoGebra-nya tadi ditutup. Nggak tahu implisit gini bisa nggak dia? Moga-moga bisa. Pilih yang 3D. Nah, saya tulis dulu. Yang gampang dulu tadi X pangkat 2, yang kedua dulu. Ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Nah, itu tabung merah itu ya. Tabung. Ini sumbu X-nya tuh yang merah lihat biasanya. Gambarnya di situ. Satu lagi tadi 2x kuadrat, 2y kuadrat, z kuadrat. 2x pangkat 2 ditambah 2y pangkat 2 ditambah z pangkat 2 sama dengan 18. Moga-moga bisa. Bisa juga tuh elipsoida. Warnanya kita pilih jangan merah. Kita ganti setting, ganti color dulu. Color hijau muda itu atau biru. Oke. Opacity-nya ini tebal gitu ya. Oke. Coba kita putar supaya terbayang. Berarti areanya di mana ya? Ini kita tahu ya akar 18 ya, potongan puncaknya. Berarti daerah definisinya yang mana? Daerah definisinya berarti yang di dalam tabung atau yang di luar tabung? Hah? Kalau mata kita ditaruh di dalam ruang yang dimaksud di antara dua permukaan ini, saya lihat ke bawah, itu alasnya itu yang ada di dalam tabung merah atau yang di luar tabung merah? Halo? Tolong ada yang jawab? Dalam, Pak. Hah? Di dalam. Di dalam ya? Yang dimaksudkan yang ini ya? Alasnya ini seluruh elips ya? Seluruh elips ini atasnya ditutupi sama ini ya? Begitu? Sebenarnya yang di luar juga bisa ya? Yang di antara ini? Atasnya elips, bawahnya di antara elips yang hijau dengan elips yang merah. Tapi kita anggap yang di dalam aja yang dimaksud ya. Nah, coba balik ke pertanyaannya. Tentukan volume, atau saya tarik dulu ini gambarnya. Saya ambil dulu gambarnya. Supaya bisa di enter, nanti bisa digeser. Kita
bikin kecil dulu dia, set kecil, masih gede, kecilin lagi. Lama kalau yang lebasin yang gini saya. Oke. Nah, dengan menggunakan kalkulator tentukan volume benda pejal di atas bidang XY. Berarti hanya yang di atas bidang XY. Kalau saya coba arsir, daerah definisinya adalah, bukan arsir, di gambar gitu ya. Daerah definisinya itu, ini ya, elips ini. Seluruh dalamnya elips ini. Nah, ini. Bawahnya. Bukan loh. Kalau gitu bendanya bolong lah tuh ya. Kan itu tabung. Berarti bukan yang di dalam tabung merah ya. Tapi yang sini nih. Atau saya salah interpretasi. Kalau di ujian yang gininya akan jelas. Yang perlu kalian tahu cara ngitungnya. Yang itu atau yang di dalam ya? Di antara benda hijau dan benda merah. Di atas bidang XY. Atau yang tadi betul? Mau yang mana dihitung nih? Saya bingung ininya. Dibatasi permukaan hijau dan permukaan merah. Yang ini ya, betul ya? Halo, halo, halo. Kan di antara merah dan hijau. Kalau yang dalam ini, bawahnya berarti yang merah aja dong batasnya. Enggak, atasnya yang hijau. Nggak tahu. Mau yang mana tuh? Agak nggak jelas ya. Yang susah aja yang ini ya? Mau yang ini? Boleh Pak, yang bawah aja Pak. Yang saya gambar aja ya? Berarti daerah definisinya itu kalau saya gambar di bidang XY, tolong kalau saya salah interpretasi soalnya kasih tahu. Kok saya merasa bisa dua-duanya, tapi yang ini lebih susah. Yang dalam tadi elips, bukan, lingkaran jari-jari 2. Jangan jelek bisa. Lingkaran jari-jari 2. Kemudian ada elips. Apa tuh? Kalau setnya 0 dari sini. Kalau setnya 0 berarti saya dapat, bodoh, dari sini aja. Untuk set sama 0 itu berarti elipsnya menjadi x kuadrat per 3 kuadrat ditambah y kuadrat per 3 kuadrat sama 1. Bukan elips ini. Lingkaran juga jari-jari 3. Itu ya. 3 min 3 3 min 3. Itu yang saya gambar tuh yang garis-garis. Sama dengan yang di garis-garis merah ini. Dan di sininya lingkaran ini. Si elipsoida ini kan tengahnya kebetulan lingkaran. Oke. Asal udah bisa merumuskan daerah ini gampang kan? Kita lihat bahwa, rumuskan dulu ya. Ini sebut S. Di antara dua lingkaran dan sudutnya 0 sampai 2pi kan? Berarti dia bisa dia persegi panjang kutub. R-nya bisa dibatasi konstan di antara 2 sampai 3 kan kelihatan sekali. Theta-nya di antara 0 sampai 2pi ya. Gitu. Nah, sekarang yang penting kalau mata kita ditaruh di dalam ruang tersebut, saya taruh matanya di sini di dalam ruang. Kalau saya nengok ke bawah kan bidang XY nih. Kalau nengok ke atas, mentoknya di permukaan yang hijau ya. Jadi kita ini tinggi ini menyatakan fungsi yang harus diintegralkannya, panjang ini. Dari bidang XY sampai mentok ke ini. Oke. Nah, kita rumuskan dulu setnya di sini. Berarti kan harus menentukan tinggi set.
Kita hanya yang di atas bidang XY ya. Yang di bawah bidang XY-nya nggak usah. Kalau harus dua-duanya, hitung yang di atas, nanti dikali 2 aja volumenya. Oke. Jadi untuk merumuskan yang pink ini, saya berangkat dari 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah set kuadrat sama dengan 18, atau setnya saya perlu. Set plus min, tapi diambil yang plus aja yang di atas bidang XY. Akar 18 min 2x kuadrat min 2y kuadrat. Nah, kita akan kerjakan dalam polar. Kalau ini fxy. Kalau dalam theta, berarti set sama dengan fungsi dari R dan theta. Kita pindahkan ke koordinat polar. 18 min 2, 2-nya keluarkan. X kuadrat tambah Y kuadratnya menjadi R kuadrat gitu kan ya. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat jadi R kuadrat. Nah, udah tahu S-nya, udah tahu tingginya itu, maka volume sama dengan integral lipat 2. Bebas ini yang mana dulu? Saya enakan ini dulu. Fungsinya udah tadi tingginya kan. Setnya itu akar 18 min 2R kuadrat. R, jangan lupa dr d theta. Nah, ini pakai substitusi biasa karena ada ini. U sama dengan yang dalam akar, DU-nya pas nanti ada R dr. Sisanya hitung sendiri. Ya. Oke. Silahkan kalau nggak jelas, silahkan tanya. Kalau interpretasi soal tadi bisa 2 macam, ya sudah. Dua-duanya harusnya betul. Kalau di ujian nggak boleh seperti itu. Harusnya mungkin di luar silinder. Itu yang merah, di dalam elipsoida gitu ya. Baru betul yang saya interpretasikan. Oke, saya lanjut ya. 20, mana yang mau dibahas? Halo? C, Pak. C, 20C. Tentukan massa dan pusat massa dari lamina yang dibahas. Oh, oke. Tentukan massa dan pusat massa. Ya tentunya harus ngitung momen ya. Saya ambil massa dan pusat massa. Tentukan massa dan pusat massa dari ini. Ini kenapa sih nggak ada ini? Oh, ya udah. Oke. Perlu digambar? Perlu untuk menentukan daerahnya ya. Dari sini saya bikin, warnanya jelek ah. R kuadrat sama dengan 3R cos theta gitu. Saya bikin gitu supaya ini menjadi apa? Si X ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat 3R cos theta itu X. 3 ya. Angkanya nggak bulat ya. Ganti soal ya, ininya 4 gitu ya. Supaya ngitungnya lebih enak. 4. Saya ganti soalnya jadi 4. Supaya X kuadrat min 4X kayak tadi. Kemudian saya tambah 4 supaya bisa dikuadrat sempurnakan. Tentunya ruas kanan juga harus tambah 4. X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Oke. Jadi bendanya adalah sebuah, nanti dulu ini aneh soalnya. Tentukan massa dan pusat dari lamina yang dibatasi. Dibatasi kurva berikut. Mana kurva satunya lagi? Salah nih soalnya. Kan kalau lamina harusnya keping. Kalau ini kan hanya lingkaran aja. Lingkaran jari-jari 2.
Ya, bukan benda dua dimensi ini. Kalau cuma lingkarannya aja, kecuali dalamnya masuk gitu. Salah soalnya, gimana ya? Anggap aja kepingnya ini gitu ya. Daerah di dalam lingkaran ini gitu ya. Daerah di dalam lingkaran ini. Saya ganti ini soalnya salah. Kalau cuma lingkaran aja nggak bisa. Oke, kita ikut ini pusat masanya. Digambar sedikit rapih karena nanti harus menentukan S-nya. 1, 2, sedikit rapih itu bisa-bisa tambah jelek. Pokoknya pusatnya ini kan 2 kuadrat. Pusatnya 2,0, pusatnya jari-jarinya 2. Anggaplah daerah di dalam lingkaran itu. Oke, kita rumuskan dia. Si S ini. Yang kadang susah tuh merumuskan ininya. Kalau udah bisa dirumuskan ya gampang gitu ya. Apa? R-nya konstan nggak? Total, tarik dari pusat koordinat. Ini berarti kepotong di sini R-nya 0. Yang ini R-nya nggak konstan. Karena bukan busur lingkaran terhadap 0,0. Berarti tidak. Berarti tetanya harus konstan. Tetanya antara berapa? Lingkaran ini tetanya paling kecil berapa? Paling besar berapa? 0 sampai 2 pi, Pak. 0 sampai 2 pi. Salah. Harus tetanya dilihat dari sini pusatnya. Jangan dari sini. Dari sini ya betul 0,2 pi gitu ya. Harus dilihatnya dari pusat koordinat. Paling kecil tetanya berapa? Paling gede tetanya berapa? Min pi per 2 sampai pi per 2. Itu ya. Min pi per 2 paling kecil. Di sini pas nyinggung itu. Paling gede segini pas itu. Pi per 2. Tinggal R-nya diurusin. R-nya sama aja total kayak tadi, tarik umum. Paling kecil R-nya ini di sini 0. Paling besar ini R-nya. Udah punya tadi kan 4 cos theta. Yang ini. Ini kan lingkaran ini 4 cos theta. Udah S-nya. Nah, ingat. Maka massa simbolnya M kecil, integral lipat, saya harus ini belakangan. Belakangan. Yang konstan, yang ada fungsinya R sederhana duluan. Rapat massa ini ketahui R, kali dA. dA-nya R, dr, d theta. R, betul ya, dr. Batas R duluan. Nah, ini hitung sendiri ya. Integral R kuadrat dr kan gampang. Sepertiga R pangkat 3, masukkan batasnya, integralkan sekali lagi. Oke, begitu. Ini, oke. 21. Sendiri meskipun di kotak. Ini sama aja. Ini, apa? Kepadatan penduduk itu kayak deltanya di sini, kerapatannya. Gitu ya. Radius 5 km berarti daerah definisinya berupa lingkaran jari-jari 5 km. Jadi S-nya itu kalau dibandingkan ini, nanti lingkaran jari-jari 5, kemudian rapat massanya, ini kepadatan penduduk. Gitu. Oke. Sudah, yang ini saya akhiri. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Tadi belum dijawab, salah saya ya. Yang ini belum selesai. Pusat massa ditanya, lanjut ke dulu, sorry. Setelah itu saya harus ngitung momen terhadap sumbu X.
momen terhadap sumbu X sama aja dengan tadi ini, min pi per 2, pi per 2, 0,4 cos theta. Ininya tetap sama dengan massa, dr d theta, dikali kalau momen terhadap sumbu X, ini bayangkan pusat massanya ada di sini gitu. Berarti momen itu jarak ke momen X, jarak ini ya, jarak Y-nya. Ini tinggi ini Y-nya yang saya. Jadi di sini kali Y. Tapi jangan Y kan dalam polar. Jadi kita pakainya sebentar, nggak bisa dihapus lagi tadi. Ini harusnya Y, tapi yang kita tulis adalah R sin theta sebagai Y. Oke. Momen terhadap sumbu Y integral sama 0,4 cos theta. Ininya harusnya X gitu ya. Momen X itu R cos theta kali massa tadi R kali R dr d theta. Nah, ini menjadi R pangkat 3, gampang integralnya. Ya. Setelah itu pusat massa sebut aja posisinya X garis Y garis. Ingat kalau pusat massa, ini katakan pusat massa X garis, Y garis posisinya. X garis itu adalah jarak ini, jarak ke sumbu Y. Jadi sama dengan momen terhadap sumbu Y dibagi massa. Momen terhadap sumbu X satunya pasti. Nah, semua kalau udah dihitung tinggal masukkan angkanya. Oke, sisanya sendiri ya. Yang ini ditanya tentukan delta. Delta itu berarti mana? Delta itu ini ya, rapat massanya. Kalau di sini delta mana? Yaitu Y gitu ya. Oke. Nah, saya rasa beres. Kita pindah bab ya. Ke tutorial berikutnya. Silahkan kalau ada yang mau nanya dulu. Belajar merumuskan daerah integralnya ya. Kadang-kadang susah loh melihatnya. Tadi ketipu juga sudutnya 2pi gitu ya. Jangan selalu sudutnya lihat dari pusat koordinat. Gitu. Oke, kalau tidak ada saya buka tutorial terakhir. Oh ya, tutorial terakhir kemarin saya upload yang udah dikasih tanda. Tapi nggak usah, yang tutorial terakhir nggak dijadikan PR. Yang PR, yang tutorial bab 13 aja dikumpulkan Jumat. Yang tutorial terakhir nggak usah PR. Tapi kalian latihan tentunya ya. Moga-moga ini cukup 1 jam. Persamaan karakteristik dari ini R kuadrat ditambah apa? AR ditambah B sama dengan 0 gitu ya. Tinggal ambil koefisiennya. Bila akarnya kembar, solusinya Y homogen ya. Ini kan yang homogen. Tapi ditulis Y aja juga boleh. C atau nggak mau C1, C2 lah. Saya mah konstanta aja. E pangkat R. Fungsinya X atau T ya. Ya kalau variabelnya X ya X. Kalau variabelnya T ya T. Ditambah BX. E pangkat RX juga. Solusi umum tinggal Y, H ditambah YP gitu ya. Kalau ini cepat aja. Untuk menentukan solusi khusus dengan metode koefisien tertentu, kita misalkan YP-nya apa ini? Kita harus lihat dulu solusi homogennya ya. Coba persamaan tulis nomor D. Takutnya harus dikalikan X itu.
Untuk menentukan solusi khusus dari itu, kita lihat yang homogennya dulu. Ini R kuadrat min 1 sama 0, R sama dengan plus min 1 ya. Jadi, ya homogennya kan sama dengan AE pangkat 1X ditambah BX E pangkat 1X juga. Nah, berarti YP-nya sama dengan jangan A lagi. P cos X ditambah Q sin X gitu ya. Meskipun hanya cos, pemisahannya harus cos dan sin. Nggak perlu dikali X karena udah berbeda dengan solusi homogen. Kalau nggak paham nanya ya. Saya kalau nggak lanjut terus. Dengan menggunakan metode Fourier-Massey, solusi khusus daripada dengan solusi homogen ini memiliki bentuk YP tinggal dikombinasi linear ya. Menjadi U1 kali V1X ditambah U2 kali V. V saya ada kupingnya itu ya. Di sini keliru, ini U atau V, kalau nggak ada kupingnya ya U gitu. Solusi ini memenuhi kondisi berikut. U1 V1 aksen, ini V2 aksen. Ini turunannya, U1 aksen, V1 aksen tetap, U2 aksen, V2 aksen gitu ya. Fx ini artinya bagian yang tak homogennya, kayak di sini cos gitu. Fx itu ininya. Oke. Nomor 2, 1 biji aja. Semua polanya sama. Nomor 2, mana yang mau dibahas? Yang dilingkari juga boleh, nggak ada PR. Batal nih PR-nya. Nomor 2, pilih salah satu. Nomor 2 lewat aja. Nomor 3 aja sama, cuma ditambah syarat. Nomor 3, mana yang mau dibahas? Nggak ada yang jawab, langsung saya lewat. Yang D, Pak. Yang D. Oke. Homogen mah apalagi nggak usah hati-hati dikali X segala. Oke, persamaan karakteristik R kuadrat, bentar, saya kurang nyender. Min 2. Ini apa sih? Masa dua-duanya Y? Salah ini ya, aksen aja. Min 2 Y aks 2R ditambah 5 sama 0. B kuadrat min 4 AC-nya istimewa nggak? Bisa difaktorkan nggak ya? B kuadrat 4. Nggak tahu. R12 aja pakai ABC. Min 2 jadi 2. Plus min akar. B kuadrat itu berapa? 4. Min 4 AC. 4 kali 5, 20. Per 2A. 2. Sama dengan 2 dibagi 2, 1. Plus min 4 dikurangi 20, min 16. 16 itu dikeluarkan 4 dibagi 2 jadi 2 I ya. Akar 16I itu 4I gitu. Akar min 16 itu 4I dibagi 2 tinggal 2I. Jadi saya dapat Y homogen secara umum A E pangkat, ini bagian realnya 1X kali cos bagian imajinernya 2X ditambah B E pangkat sama, satu lagi sin. Tinggal masukkan ini aja. Y0 sama dengan berapa? 3. Artinya apa? Kalau X-nya 0, Y-nya 3. A E pangkat 0 cos 0
tambah B, E pangkat 0, sin 0. Ini habis, ini 1, 1. Jadi A-nya sama dengan 3 ya. Gitu. Jadi saya tulis lagi YH-nya udah ketemu. E pangkat X cos 2X ditambah B E pangkat X sin 2X. Diberi syarat lagi turunan di 0, 7. Ya turunkan dulu. YH diturunkan. Alah, perkalian cilaka. Panjang. Berapa tuh? E pangkat X tetap turunannya. Ditambah cosnya diturunkan jadi min sin. 2 ada 2 jadi 6 nanti. Sin 2X. Males ngitung. E pangkat X tetap. Sin diturunkan jadi cos. Ada 2-nya. Cos 2X gitu. Masukkanlah syarat awalnya ya. Aksen 0 sama dengan 3. Artinya 3 betul nggak? 7, sorry. 7 artinya 7 sama dengan masukkan 0 semua. 3 E pangkat 0 cos 0 min 6 E pangkat 0 sin 0 tambah B E pangkat 0 sin 0 ditambah lagi 2B E pangkat 0 cos 0. Nah, dari sini dihitunglah B-nya. Sama dengan sekian gitu ya. Kemudian tulis ulang YH-nya. Oke, cuma begitu. Ngebut saja. Nomor 4, mau yang mana? Nomor 4. Mau yang B ya? Nggak ada yang jawab, lanjut saya. Yang B aja, Pak. Oke, kalau ordernya lebih tinggi, sama aja caranya. Kenapa keluar yang lebih tinggi ya? Nah, ini aja soalnya itu mah petunjuk mah untuk memfaktorkan aja. Oke. Persamaan karakteristik ini PD homogen sama ya. Nggak ada fungsi X yang berdiri sendiri. 0 ya. Semua hanya menyangkut Y dan turunannya. R pangkat 4 min 3R pangkat 3 gitu. Tinggal ngerunutin aja. 3R kuadrat ditambah R sama dengan 0. Keluarkan R pangkat 3 min 3R pangkat 3 ditambah 3R kuadrat tambah 1 sama 0. Di petunjuk ini tak lain R kali R min 1 ya. Min atau plus? R pangkat 3 min, betul ya. Jadi R1 sama dengan 0. R2, ini pangkat 3 nih. R2 sama dengan 1. R3 juga 1, R4 juga sama dengan 1 ya. Ini multiplisitas 3, ada 3 akar. 1, 1, 1. Maka Y homogennya sebenarnya nggak kita pelajari ini 2 bahan, tapi ya sudah ada di tutorial. Yang pangkat 0 E pangkat 0x itu ya. Atau A saja nanti. B E pangkat 1x kembar, jadi ini dikalikan X. Ada kembar satu lagi, kalikan X lagi. Ya, ya ini sih A saja, konstanta. Oke, lanjut lagi.
Gunakan metode koefisien tak tentu untuk menyelesaikan ini. Mau yang mana? Satu aja, karena semua sama polanya. Yang F ya saya bahas ya. Yang F ada yang dikalikan X-nya kayaknya. Belum saya hitung sih. Coba, metode koefisien tak tentu ini. Bab ini mah gampang kan ya? Udah metodenya standar kayak gitu. Oke. Gunakan metode koefisien tak tentu. Homogen dulu harus. PD homogen. Kalau di persamaan diferensial yang homo itu bagus. Kalau buat orang jelek. Yang homogen ini memudahkan. Persamaan karakteristiknya R kuadrat min 3R tambah 2 sama 0 ekivalen dengan faktorkan R min berapa? R plus 3 R Bukan R min 2, R min 1. Iya betul, nggak bisa saya udahan 0 gitu ya. Jadi solusi homogen AE pangkat 2X ditambah BE pangkat X ya. Oh ini satu langkah lagi, R1 sama 2, R2. Ini suka gitu, harus diklik dulu. R2 sama dengan 1. Baru ke sini. Jadi sekarang misal YP, kalau nggak melihat solusi homogen dulu, dari sini kita memisalkannya CE pangkat 2X min, tambah aja, nggak perlu min, D cos X ditambah E sin X, gitu ya. Nah, mana yang sama dengan solusi homogen? Yang ini kan? Yang ini beda, sin cos nggak ada. Jadi yang bentuk ini aja yang dikalikan X ya, per bentuk dikalikannya. Jadi ini. Sisanya sendiri ya. Hitung YP aksen, hitung YP double aksen, samakan koefisien, nanti masukkan ke sini, dapat deh nanti CDE-nya. Malas ngitung. Nah, variasi parameter, mau yang mana? Udah gitu mau udahan saya. Variasi parameter mau yang mana? Nggak ada? Yang C, Pak. Yang C. C. Clocknya jelek, ada itunya. Ini lagi. Oke, yang C saya bahas. Kalau keluar yang ini mah harus betul nih. Aduh, bab ini mah gampang kecuali aplikasinya ngikut. Di tutorial itu nomor 9 sampai 13 itu nggak usah dibahas, itu ke aplikasinya. Lewat aja. Kemarin malam saya udah protes ke yang bikin soal. Kok aplikasinya ikut? Kalau di kuliah yang normal 15 minggu, memang aplikasinya ikut. Kita hanya punya waktu 14 minggu, jadi aplikasinya nggak diikutkan. Beruntung kalian jadinya. Oke, PD homogen dulu selalu ya. Ini ditambah 3Y aksen ditambah 2Y sama 0. Persamaan karakteristik. R kuadrat ditambah 3R ditambah 2 sama 0. Faktorkan menjadi apa ya? R tambah 2 gitu. R tambah 1 ya. Jadi saya dapat R1 sama dengan min 2. R2 sama dengan min 1. Solusi homogen AE
pangkat min 2x ditambah B E pangkat min X. Oke. Nah, ini tadi dimintanya variasi parameter ya. Oke, variasi parameter. Dan ini memang nggak bisa kalau nggak variasi parameter. Yang bisa hanya sin X, cos X gitu ya. E pangkat X gitu. Itu baru bisa. Ini saya sebut apa? U1 supaya nggak ketukar-tukar. Ini U2. Konstantanya sih nggak usah. Jadi misal YP sama dengan apa? U1 V1 fungsi X ya, semuanya. Tapi ketemunya bisa aja konstanta nanti V1-nya nggak apa-apa. U2 V2. Nah, tulis aja gini, sub atau ini langsung. Maka apa yang dicarikan V1 dan V2. V1 dan V2 memenuhi setelah YP aksen, YP double aksennya disubstitusikan, maka V1 V2 akan memenuhi hubungan apa? U1 V1 aksen ditambah U2 V2 aksen sama 0. U1 aksen sebentar. U1 aksen V1 aksen tambah U2 aksen V2 aksen sama dengan ruas kanannya berapa tadi? 2 sin E pangkat X. Tuh. Masukkan U1 U2-nya. U1-nya E pangkat min 2X V1 aksen ditambah U2-nya E min X V2 aksen, turunin U1 aksen itu berarti min 2 E min 2X V1 aksen ditambah turunan dari L2 tuh minus wah kacau, gimana nih, kacau, di control set nggak bisa lagi, cilaka. Tulis ulang lagi. Apa sin tadi? 2 sin E pangkat X. 2 sin E pangkat X. Di scroll dulu supaya nggak error lagi. Masukin U1-nya. Lupa lagi. E pangkat min 2X. V1 aksen. Ditambah U2-nya E pangkat min X. V2 aksen. Nggak mau dihapus, kudu digitu dulu tuh. Ngaco. Gimana nih ngaco? Mau juga dia pindah. Ini apa? V2 aksen. Ini kok jadi gini E-nya? Oke. Oh, E-nya separuh ada di bawah. Sini. Suka aneh si Word teh. Sama dengan 0, turunin U1 aksen jadi min 2E min 2X, tulisan V1 aksen diturunin ini E pangkat min X jadi E pangkat min X, V2 aksen sama dengan 2 sin, sinnya juga bukan itu rasanya tadi. Oh betul, sin E pangkat X. Gitu. Nah, dari sini kita pakai rumus determinan. Maka V1 aksen sama dengan ganti dengan ruas kanan 2 sin E pangkat X. Ininya tetap E min X minus E min X dibagi sesuai koefisien depannya E min 2X minus 2E min 2X E min X
minus E min X. Hitung ini kali ini kurang ini kali ini menjadi 2E min X sin E min X, E pangkat X dibagi ini kali ini menjadi min E min 3X gitu ya. Dikurangi jadi tambah 2E min 3X. Dibagi E min X menjadi tinggal 2 sin E pangkat X dibagi ini apa ini? Min tambah 2 jadi 1 E pangkat min 2X gitu ya, kalau saya nggak salah ngitung. Sama dengan 2E pangkat 2X sin E pangkat X. Aduh, integralinya gimana ini ya? Wow. Satu aksen. Bangor lagi. Bangor lagi. Bangor pisan. Kenapa bangor gitu ya? Nah, itu yang ke bawah apa tuh? Oh, memenuhi. Apa itu memenuhi? Ini dulu taruh sini. Ini apa tulisan memenuhi? Oh, yang di atas tadi. Kacau balau. Kebingungan kali wordnya. Kasih tulisan butut. Nah, maka V1 sama dengan integral dari 2E 2X sin E pangkat X gitu ya. Gimana ya? Ini gimana? Ada yang usul? Pakai parsial 2 kali balik lagi ya? Pakai parsial 2 kali kayaknya. Nggak tahu, cari sendiri. Setelah dapat V1, masukkan ke salah satu yang ini aja, dapat V2 aksennya, diintegralkan lagi, dapat V2-nya, masukkan ke sini ya, YP-nya. Setelah dapat YP, Y sama YP tambah YH. Dah, di ujian nggak akan rumit-rumit lah teknik pengintegralannya, topiknya bukan itu. Oke. Ini milih yang bisa pakai koefisien tertentu, mendingan koefisien tertentu, yang nggak bisa kepaksa pakai variasi parameter. Saya nggak mau bahas, ini sama aja. Cuma milih metodenya aja. Oke, sekian saya akhiri tutorialnya. Yang ada interpretasi fisik ini nggak usah nih. Tanya ini. Tentukan besar muatan. Nggak usah. Itu aplikasi. Jamin kalau keluar di ujian yang modelnya gitu, saya benerin. Kita hanya belajar matematiknya karena bab 15.3 tidak ikutan. Pegas juga sama. Itu ada di 15.3. Kita hanya sampai 15.1 dan 15.2. Begitu. Nah, masih ada pertanyaan. Bab 15 harusnya mudah. Metodenya udah baku. Paling nanti ditipu dikit mana yang harus dikali X atau dikali X kuadrat di YP-nya. Atau kadang-kadang di sini ditulisnya nggak ada Y aksennya, persamaan karakteristiknya nanti jebret aja. Y kuadrat ditambah 4Y. Salah ya. R kuadrat tambah 4 gitu. Nanti kalau ininya nggak ada. Harusnya. Kadang-kadang R kuadrat tambah 4R gitu. Padahal ininya nggak ada. Ya pokoknya teliti aja. Kayak gitunya. Oke. Sampai di situ. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum paham nanya ya. Kalau belum paham nanya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Jadi itu PR yang integral lipat tuh buat Jumat ini ya Pak? Iya dong. Udah 2 minggu lebih tuh. Oh. Dikumpul kan minggu depan udah berakhir kuliahnya.
Minggu depan udah Oh iya juga, terakhir ya Pak. kita terakhir ketemu Kamis. Kuis. Setelah Oh, kuis Kamis. udahan. Kecuali kalau ada yang nge-SMS atau yang nge-WA mau bahas soal-soal boleh Kamis setelah itu. Atau Ntar dulu Pak. ya silakan. Maaf Pak, maaf motong. Untuk materi KBF tuh integral lipat sama persamaan diferensial Pak. Betul. Ya, Ah, bersama integral lipat dan ya persamaan diferensial order 2 homogen. Bab 13-15 ya. Kalau saya nggak salah. Oke, baik Pak. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Hari Kamis setelah kuis berarti udah nggak ada kelas lagi. Nggak ada. Oh berarti ini kelas terakhir nih Pak. Gimana? Kecuali kalian Rabu besok mau tanya-tanya boleh. Nanti bilang aja di WA mau ada pertemuan Rabu itu. Kalau nggak ada yang nge-WA, saya kosongkan besok. Oke. Begitu. Kalau gitu kita ada ucapan terakhir nih Pak. Oh, ada ucapan terakhir. Ya silakan wakilnya. Oke, untuk Aji dipersilakan ya. Open cam duluan. Kamu harus dikasih share screen. Enggak Pak. Teman-teman boleh dipersiapkan. Ya teman-teman kameranya dinyalain. Mau difoto saya, aduh pakai kaos ya. Nggak apa-apa Pak. Aduh takut belum ke salon lagi. Ayo teman-teman. Mungkin dimatiin dulu share screen-nya Pak, terus Bapak lihat Zoom. Matiin dulu share screen-nya. Iya. Ya Pak. Terus lihat muka-muka kami. Aduh, cilaka. Nggak tahu. Udah kelihatan? Bapak udah lihat belum di Zoom ya Pak? Mana ya saya? Kok nggak ada ya? Oh, sebentar. Benar kamera saya udah hidup. Bentar rekamannya saya matiin dulu.